Assalamualaikum, Bu Leni. Saya ada rencana buat kegiatan coaching. Oh ya, alhamdulillah Paul hari ini ya Paul ya. Iya, Bu. Jadi hari ini paling kegiatan Ya, coaching sama Pak ya, Dadang baik paling. Paul. Iya, baik Paul. Itu kompetisi apa yang ingin dikembangkan pada pelaksanaan coaching ini? Paling saya kalau misalkan kompetisi coachingnya kan ada 3 ya, kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan Ya, aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk kegiatannya. ya, ya. Kemudian Paul mau fokus pada kompetensi yang Paul yang ingin Paul lebih kembangkan. Paling yang saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh dulu saja, kehadiran penuh atau Ya, presensi. baik. Ya, baik Paul, dari kehadiran penuh ini indikator yang ingin dicapai apa ya Paul? Ya paling kalau misalkan kehadiran penuh, yang pertama indikatornya yaitu bersikap terbuka, terus sabar, terus ingin tahunya lebih banyak, dan tentang koci gitu. Oh ya, baik Paul. Kan Paul. Ya, makasih Bu. Baik, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Dadang, gimana? Ada Waktu sebentar Pak, pengen ngobrol nih. boleh. Ada perlu apakah ya? Iya nih, saya pengen cerita nih Pak dari pembelajaran saya di kelas nih. Gimana? Dari hasil apa tes awal itu kan ada siswa yang belum bisa baca Quran tuh, beberapa siswa. Nah, dari hasil tes itu kemudian saya sampaikan bahwa kamu harus bimbingan gitu ya, supaya bisa baca Quran, dan jadwalnya di setiap pada zuhur ya, istirahat kan, pada zuhur istirahat setiap hari gitu, supaya cepat bisa. Tapi ya ternyata seiring berjalannya waktu, siswa yang tidak bisa baca Quran ini nggak datang-datang nih. Paling hanya 1-2 orang yang datang. Sisanya nggak pada datang-datang nih. Jadi saya bingung ini harus gimanain ya. Nah, paling yang Bapak inginkan dari obrolan sekarang teh apa nih? Dari permasalahan Bapak itu. Ya, paling tidak ada upaya atau ada masukan lah ya, supaya yang siswa-siswa yang tidak bisa baca Quran itu dia ikut bimbingan ya, kemudian baik nanti yang sudah dijadwalkan atau ikut bimbingan di rumahnya gitu dengan orang tuanya misalnya. Yang kira mereka ikut hadir aja sih itu. Yang Bisa. yang bikin terkendala gitu dari anak-anak itu atau dari Pak Dadang, apa sih yang membuat kendalanya gitu sampai bisa seperti itu? Iya. Kalau mereka terus ngaji baik di sekolah maupun di rumahnya, dia nggak ikut pengajian. Kemudian dari sisi waktu
sebetulnya itu waktu istirahat sih ya, tidak terlalu terkendala. Mungkin mereka alasannya istirahat, jajan, lain-lain ya. Terus dari sisi apa ya, mungkin malu juga kali ya, dipisahkan gitu ya. Oh, kalau ada bimbingan berarti situ mah nggak bisa gitu ya. Atau belum bisa ngaji, nah itu berarti ketahuan karena dia ikut bimbingan. Kira-kira kendalanya ya. Terus kalau misalkan rencana Pak Dadang ke depannya akan bagaimana buat siswa itu? Ya, pertama sih akan ingatkan terus ya di kelas gitu ya, bagi yang jarang hadir gitu ya, atau jarang ikut atau tidak pernah ikut bimbingan. Yang kedua, menyampaikan ke wali kelasnya si ini tidak bisa atau belum bisa baca Quran, sudah diminta hadir tapi nggak hadir di bimbingannya pada zuhur setiap hari. Terus diminta untuk ngaji di rumahnya dengan orang tua gitu. Mungkin juga ya mau nggak mau harus mengorbankan waktu di kelas kali ya. Mereka ngaji dengan saya pas pelajaran PAI-nya, kan itu mah mau tidak mau mereka dipaksa untuk ngaji ketika itu, nggak bisa alasan lagi kan. Alasannya nggak ada lagi kan, karena dari kelas kemudian ketemu langsung ngaji. Terus juga mungkin kalau malu ditambah dengan ini diajarin ya atau dibimbing sama teman sekelasnya lah, dibantu ya. Mungkin itu bisa mengurangi rasa malunya. Ya berarti rencana Pak Dadang kan ada beberapa rencana tuh. Nah, perkiraan kapan tah mau dilaksanakan gitu dari rencana Pak Dadang? Ya, mudah-mudahan sih minggu depan ya, pas masuk sesuai dengan jam pelajaran PAI ya di kelasnya itu dilaksanakan bimbingan, yang lain mah belajar mengerjakan tugas misalnya atau mengikuti materi. Nah, yang ini yang belum bisa baca Quran diselingi dengan bimbingan secara langsung. Nah, di luar itu berarti kan itu kan ya seminggu sekali ya. Kan di luar itu mereka bisa ngaji misalnya tiap pagi dengan temannya. Atau nanti pas pulang mereka nggak belajar ngaji dengan orang tuanya di rumah gitu. Di minggu depan mungkin ya bisa dilaksanakan ke merekanya, disampaikan. Berarti rencana Pak Dadang tuh mulainya dari minggu depan tah. Berarti Ya, sudah membuat apa namanya yang akan dilibatkan gitu dari rencana itu Pak Dadang siapa saja tah? ya berarti kan saya perlu melibatkan temannya ya, teman sebayanya yang sudah bisa atau lancar atau mahir baca Quran tuh. Kayaknya sudah ada datanya sih, beberapa siswa yang mondok juga ada gitu ya, yang sudah bagus ngajinya juga ada. Itu diminta untuk ngajarin tuh atau bimbingan temannya tadi yang belum bisa baca Quran di kelasnya. Kalau bisa mah setiap pagi gitu ya, setiap hari. Kemudian yang kedua berarti orang tua nih di rumahnya harus ngajarin anaknya tersebut. Kan berarti kan selama ini asumsinya mereka nggak diminta ngaji gitu ya sama orang tuanya. Gitu. Ini juga sebagai penyadaran ya pada orang tuanya supaya anak ngaji, kalau nggak bisa ngaji orang tuanya jadi ya manggil guru ngaji di rumahnya gitu. Ya berarti sudah ada apa namanya solusi dari yang Pak Dadang
dapatkan dari permasalahan yang Pak Ya, ya. Dadang itu yang Pak Dadang hadapi gitu. Ya, alhamdulillah Pak Aulia atas obrolannya bisa ada beberapa upaya yang bisa dilakukan ya untuk bisa mengatasi siswa yang kalau dijadwalkan mah mungkin banyak kendala ya. Ya tadi dengan temannya atau dengan orang tuanya di rumah bisa jalan gitu. Ya mudah-mudahan perjalanannya berjalan kegiatannya berjalan dengan baik dan Amin. bisa diterapkan dengan secepatnya gitu Pak Dadang. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Aulia atas obrolannya. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Ya, sama-sama Pak Dadang. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Awal. Pak Awal, bagaimana dari pelaksanaan coaching tadi? Apakah ada indikator yang belum tercapai yang Pak Awal rasakan? Indikatornya paling yang belum tercapai Ya, paling apa ya, jadi menanyakan pertanyaan yang berbobotnya meren kurang tepat. Perlu ditingkatkan Jadi gitu. itu ada kompetensi juga ya di mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Aulia yang ditingkatkan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi ya Pak Aulia. Adapun yang lain-lainnya tadi saya amati itu alhamdulillah sudah mengikuti alur TIRPA Pak Aul, ada tujuan, kemudian Pak Aul juga sudah menggiring coach untuk mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencananya dengan mengajukan pertanyaan berbobot tadi, kemudian juga kapan akan dilakukan, tadi Pak Aul tanyakan, kemudian siapa yang dilibatkan dalam mengatasi permasalahan tadi. Itu kemudian juga lain-lainnya ya saya amati tadi, kemudian juga adanya asosiasi ya Pak Aul ya. Kemudian untuk pertanyaan berbobot tadi juga sebenarnya Pak Aul sudah bagus tuh, jadi akhirnya ada ya di pertanyaan berbobot tadi sudah menggiring, akhirnya Koci bisa menjelaskan rencananya tadi yang dilibatkan itu guru, kemudian orang tua dan teman yang sudah mahir atau tutorial ya. Itu yang saya amati. Ada lagi yang disampaikan Pak Aul atau ada hal-hal lain? Paling kedepannya mungkin saya akan meningkatkan lagi untuk yang indikator yang belum bisa tercapai gitu, untuk lebih maksimal kembali gitu Bu. Ya baik Pak Aul, semoga apa yang diharapkan Pak Aul ini bisa terrealisasi. Terima kasih banyak Pak Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.